Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Rizmana Priyansa, 6530241900. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang TS Data Mining, yang mana di sini kita menggunakan Jupyter Notebook. Masuk pada langkah pertama, yaitu kita menyiapkan library yang dibutuhkan, yang mana ada Pandas, NumPy, dan DateTime. Dengan import Pandas SPD, import NumPy, SNP, import DateTime. Kita jalankan. Yang saya gunakan sini Pandas dengan versi 1.2.4 dan NumPy dengan versi 1.20.1. Kemudian selanjutnya kita membaca dataset dengan dt atau data sama dengan pdread_csv. Kemudian diarahkan ke direktori data covid.csv. Kemudian kita print data. Maka seperti yang terlihat, ini adalah data terkait dengan COVID, data COVID. Di mana ada kolom ID 1, itu ID asuransi, kemudian 2 ID pasien, kemudian DOD itu date of diagnosis, kemudian DOB itu date of birth, kemudian ada kode dan diagnosisnya. Dan pada data ini, semua data masih mentah. Ada di sini data yang none atau not value, yang mana nanti kita akan mengisi data tersebut dengan data yang ada. Kemudian kita masuk ke pre-processing. Pada langkah ini kita yang pertama adalah mengubah dataset untuk time-nya. Date time, my date parser sama dengan lambda x pd to date time, yang mana x sama dengan formatnya year, month, and day. Kemudian kita panggil data sama dengan pdread_csv, kemudian data covid.csv, yang mana data type-nya memiliki value dan float 16. Kemudian parse_dates, yang mana yang akan kita ubah adalah yang DOD dan DOB. Kemudian date parser sama dengan my date parser. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Untuk DOD dan DOB-nya akan berubah date-nya dari string menjadi date time, agar kita dapat mengolahnya untuk lebih mudah nantinya. Selanjutnya kita juga mengidentifikasi missing value pada dataset yang telah kita input dengan pd is_na atau non value sama dengan data. Nah, kita bisa lihat di sini pada data baris data false itu artinya tidak ada data yang missing. Dan pada indeks 20 di sini untuk datanya ada yang true, berarti ini data yang missing. Dan untuk itu kita akan lanjut ke langkah selanjutnya untuk diatasi dengan cara kita buat variabel baru data clean data 1 sama dengan data fill atau isi NA dengan metode ffill yang akan mengambil data sebelumnya. Kita jalankan.
Nah, maka pada missing value, jika kita lihat di data sebelumnya, yaitu indeks 20 true, yang artinya missing value di sini, maka setelah kita isi, hasilnya akan mengikuti data sebelumnya itu P010. Begitu juga dengan yang missing data lainnya. Kemudian kita juga membersihkan data dari data yang terduplikasi dengan cara kita buat variabel baru untuk menyimpan data yang lebih bersih lagi dengan nama clean data 2, sama dengan kita panggil clean data 1, dan kita drop hapus underscore duplicate yang data yang mana dia memiliki duplikasi yang sama, tetapi kita tetap keep atau menyimpan data yang pertama. Jadi misalnya ada 2 data yang sama, hanya 1 data yang akan dihapus. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat indeks 1-nya itu tidak ada karena memang sebelumnya indeks 1 itu sama persis dengan indeks 0. Jadi yang dipertahankan indeks 0 dan indeks 1-nya dihapus. Begitu juga dengan indeks 16, karena sama dengan indeks 15, jadi indeks 16-nya dihapus, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pertama. Pastikan tidak ada data yang terduplikasi berdasarkan ID 1, ID asuransi, ID 2, ID pasien, dan DOB atau date of birth. Dengan kita membuat variabel baru, yaitu variabel data clean 3, dengan memanggil data clean 2, dot drop duplicate, yang mana kita tujukan ke kolom tertentu, yaitu kolom ID 1, ID 2, dan DOB. Maka jika kita jalankan, hasilnya akan semakin dikit. Jika kita lihat di sini, untuk indeks nomor 9 itu, 9, 10 itu tidak ada, karena pada ID 1, ID 2, dan DOB-nya dia memiliki kesamaan, sehingga data tersebut dihapus. Jika kita lihat di sini, ID 9 dan 10 itu memiliki kesamaan terhadap indeks nomor 8. Pada ID 1-nya sama, ID 2-nya sama, dan DOB-nya juga sama. Maka dari itu indeks 9-nya dihapus. Begitu juga dengan indeks 10 ini memiliki kesamaan terhadap indeks nomor 3. Maka dari itu indeks nomor 10-nya dihapus. Jadi untuk saat ini, untuk clean data 3 ini, datanya sudah bisa dibilang tidak ada yang terduplikasi berdasarkan ID, pasien, ID asuransi, dan DOB-nya. Kemudian lanjut nomor 2, jumlah pasien yang terindikasi COVID. Dengan membuat variabel baru diagnos, kita memanggil clean data 3, kemudian dari data frame clean data 3, kita ambil kolom diagnos yang memiliki value COVID. Dengan begitu nanti akan hanya menampilkan data diagnos yang memiliki value COVID. Kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Hanya data yang memiliki diagnos COVID yang tampil. Tidak seperti sebelumnya, dia hanya ada ini. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka setelah kita tampil ini, kalau kita hitung juga, jumlahnya akan 9. Kita bisa menggunakan coding diagnos. Kita panggil diagnos sama dengan COVID, kemudian kita sum. Sama dengan 9. Maka jumlah pasien yang terindikasi COVID ada 9 orang.
Kemudian untuk nomor 3, usia pasien yang terindikasi COVID. Dengan cara kita definisikan dari from DOB to age, dari DOB to age, sama dengan born. Yang mana today atau hari tanggal terindikasinya, terdiagnosisnya, kemudian date time, date, today, return today, year, minus born year. Jadi tanggal diagnosis dikurangi tanggal lahirnya, kemudian bulan, today bulan atau tanggal bulan terdiagnosisnya, dan today harinya, tanggal hari terdiagnosisnya lebih kecil dari born month dan born day atau tanggal lahir bulan dan tanggal lahir harinya. Kemudian kita masukkan pada variabel age 1 yang mana diagnos DOB but apply lambda x from DOB to age yang ini. Kemudian kita panggil diagnose, kita tambahkan kolom age sama dengan age 1 yang ini. Dan jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi sistemnya DOD tanggalnya dikurang dengan DOB sama dengan age. Jadi ini hasil usia pasien yang terindikasi COVID. Kemudian selanjutnya, apakah ada pasien yang terinfeksi 2 kali? Jika ada, berapa jumlahnya dan rentang waktu antara diagnosis pertama dan kedua? Dan jika kita jalankan, kita lihat data bersihnya. Jika kita lihat dengan teliti di sini, sebenarnya untuk data pasien yang memiliki diagnosis COVID 2 kali itu ada pada ID pasien 005. Yang pertama pada 2020 bulan 9 tanggal 10 dan juga 005 pada tanggal 2020 bulan 10 tanggal 28. Jika dilihat dari ID pasien ini bisa dilihat bahwa dia terkena infeksi 2 kali. Tapi jika kita lihat dari tanggal lahirnya, kedua data ini memiliki tanggal lahir yang berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan pasien yang terkena infeksi 2 kali karena ini adalah orang yang berbeda. Kemudian juga untuk P10, 010, pada indeks 11 dan juga pada indeks 23. Kasusnya sama seperti ID pasien 005, dia memiliki tanggal lahir yang berbeda. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini orang yang berbeda. Dengan begitu, data pasien P010 juga tidak terinfeksi 2 kali karena orangnya beda. Untuk itu kesimpulannya tidak ada pasien yang terkena infeksi 2 kali jika dilihat dari ID2, DOB, dan diagnos. Tetapi jika melihat hanya dari ID2, ID pasien dan diagnosanya, maka pasien yang terkena infeksi 2 kali ada sebanyak 2 pasien.
dengan ID P005 dan P010 yang memiliki rentang waktu antar diagnosisnya yaitu P05 49 hari dan P010 32 hari. Kita bisa melihat rentang waktunya dengan cara seperti ini. Variabel jarak P005 sama dengan PD_range untuk menghitung range-nya yang dimulai dari diagnosis pertamanya pada tanggal 2020 bulan 9 tanggal 10 dan di diagnosa keduanya pada tanggal 2020 bulan 10 tanggal 28. Kita jalankan maka akan menampilkan data jarak dari diagnosis pertama dan diagnosis kedua. Jika dilihat dan kita hitung, ini totalnya ada 49 data. 49 hari. Begitu juga dengan jarak P10. Jika dimulai tanggal 2020 bulan 12 tahun 2020, tanggal 12 bulan 12 2020 dan diagnosis keduanya tanggal 2021 bulan 1 tanggal 12. Maka jaraknya jika kita hitungnya ada 32 hari. Sekian untuk video presentasi data mining UTS. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.